Malam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit saya bagikan. Kebetulan beberapa hari ini ada eh, 4 biji ya, 4 unit TV sub dengan tipe yang sama yang kemarin ya. Ini menggunakan STR, ini STR ya, menggunakan F6654. Untuk jenis ini sama halnya ini, untuk vertikalnya menggunakan TDA 8375 ya. Untuk IC vertikalnya ini IC vertikalnya. Sedangkan untuk IC Micomnya menggunakan TDA 9381 IX34 10 Sen 5 ya. Barangkali teman-teman mempunyai kasus serupa seperti ini ya, TV sub 20 inci. Langsung saja untuk perbaikan TV ini sebenarnya sudah selesai ya, sudah jadi. Tinggal kami bagikan cara pengukuran dimana untuk saat standby dan saat start ya, untuk posisi TV sub ini, mesin sub ini. Kita balik dulu untuk mesinnya. Nah, ini dia. Barangkali teman-teman mempunyai kasus sama seperti ini. Tadinya TV ini mati total, sekarang sudah hidup. Sekarang kita cek dulu. Kebetulan ini sudah saya pasang untuk kabel ke lampu 5 watt AC ya, 220 untuk penghilang muatan elko di sini, elko besar ini. Nah, ini dia, biar hilang untuk muatan tegangannya. Nanti kalau sudah oke untuk TV nya bisa dilepas untuk kabelnya ini. Langsung saja kita coba dimulai dari posisi standby ya. Posisi standby kita cek dulu untuk tegangannya. Pertama yaitu kabel ini ya, untuk probe hitam posisikan di DC ya, VDC. Caranya yaitu ini ya, ke bodi sini. Nah, ini jadi jangan salah menaruh untuk kabel probenya, taruh di bodi sini ya. Ini sudah saya taruh, dan sekarang kita coba untuk menganalisa tegangan posisi standby di area ini ya, di area sini, di area B+. Maksudnya B+ adalah di elko 160 volt 220 mikro. Kita hidupkan untuk TV nya. Ini sudah hidup TV nya, dan kita coba kita cek dulu di elko besarnya. Posisikan ini ya di DC ya, ini probenya di DC, VDC. Kita cek dulu di elko besarnya. Elko besarnya adalah di sini. Untuk teman-teman pemula ya, jangan ragu untuk pengecekan. Usahakan jangan gemetaran ya. Nah, ini terukur 230, itu dia ya, 293 volt untuk elko besarnya. Lalu langkah berikutnya kita cek di area ini kan area primer ya. Ini area primer. Ini ada STR-nya, ini area primer ya. Ini area primer di sini. Sedangkan di sini adalah area
sekundernya. Kita cek dulu di bagian sekunder sini. Kita cek dulu tegangannya ya. Sebentar, kita ambil ini dulu. Ini biar kelihatan. Nah, ini dia. Untuk probe hitamnya seperti biasa, taruh di sini ya. Nah, ini taruh di ground tabung untuk probe hitamnya. Ini sudah saya colok, dan sekarang tinggal kita cek di bagian sekundernya. Kebetulan ini posisi standby ya. Posisi standby jenis TV ini dia akan nyala merah. Nah, ini dia sudah warna merah. Tinggal kita cek tegangan di area sekunder. Nah, ini terukur berapa posisi standby ya di B+. Ini terukur hanya 8,67 volt DC. Ini harusnya terukur 125 volt posisi start, tapi ini posisi standby, jadi hanya terukur 8,69 volt. Sedangkan di bawahnya sini, ini terukur 5,40 volt. Ini posisi standby ya. Sekarang kita hidupkan untuk TV-nya. Nah, ini sudah hidup. Dia terukur, ini dia 129 volt. Tadinya hanya terukur tadinya hanya terukur 8 ya. Nah, ini dia, ini posisi standby. Sekarang kita hidupkan. Nah, ini dia sudah hidup, terukur 129 volt. Otomatis untuk power supply ini untuk regulator PSU sub ini sudah bekerja dengan normal. Dan jangan lupa untuk probe hitamnya di sana ya. Nah, itu. Di sana itu. Di tabung ya, di ground tabung. Dan sekarang kita lihat untuk tampilan gambarnya. Dan masih nyala ya untuk tampilan gambarnya. Sekarang untuk teman-teman pemula ya, kita coba kita lepas di bagian sini, di bagian STR-nya. STR-nya kita lepas, apakah berbahaya untuk TV jenis ini ya. Untuk teman-teman pemula, kita lepas dulu untuk STR-nya ini. Nah, ini ya. Kita lepas dulu untuk STR ini dan kita cek tegangannya di tiap-tiap poinnya ini. Kita lepas dulu. Nah, ini untuk STR-nya sudah saya lepas. Ini STR-nya ya, memakai F6654 dan dia menghadap ke sini ya, otomatis. Nah, ini dia. Biar jelas, dia menghadap ke sini. Tadi otomatis untuk pin 1 terdapat di sini ya. Ini pin 1, pin 2, pin 3, pin 4 dan pin 5. Sekarang kita cek untuk tegangan. Untuk pengecekan ini jenis di bagian primernya, probe hitam di elko besar sini ya. Ini dia. Di minusnya, posisi di minus ya. Jadi jangan salah pasang untuk probenya. Probe hitam di minusnya ini, minus elko ya, elko besar, dan posisi AVO di DC. Sekarang kita cek di tegangan tiap-tiap poinnya dulu.
Nah, ini dia biar lebih jelas. Barangkali teman-teman mengalami kasus dimana untuk perbaikan jenis PSU ini agak-agak sulit ya. Sekarang kita hidupkan dulu. Nah, ini sudah hidup, kita cek dulu di elko besar. Ini terukur 293 volt ya. Di sini, di elko sini terukur 295 volt. Langkah berikutnya kita cek di bagian sini sebentar, di pin 1 ya, di pin 1 terukur ini dia 170 mV. Di pin 2 terukur 00,1. Di pin 3 terukur 296 volt. Di pin 4 terukur 97,3 volt. Di pin 5 terukur 000 ya. Di pin 5. Sekarang kita pasang, maksudnya kita pasang lagi untuk ini STR-nya. STR-nya kita pasang lagi di sini ya. Setelah kita lepas, tinggal kita pasang untuk STR-nya di sini. Apakah berbahaya setelah pelepasan untuk STR ini ya? Kita pasang dulu untuk STR-nya. Nah, ini sudah saya pasang kembali. Tadinya saya lepas, untuk STR-nya saya pasang kembali ya. Sekarang kita cek untuk tegangan di sini, di bagian sini, bagian sekundernya, apakah ada tegangannya setelah pelepasan untuk STR tadi, apakah berakibat fatal setelah pelepasan STR tadi. Sekarang kita coba dan kita nyalakan untuk TV-nya. Dan ini ya sudah saya pasang untuk STR-nya tadi ini. Sekarang untuk lampu indikatornya sudah berwarna hijau. Dan untuk pengecekan di B+ ya, ini posisi berubah hitam di bodi. Dan untuk pengukuran biasa kita cek di bagian sini di B+, apakah ada kendala. Ternyata tidak ada masalah. Jadi untuk teman-teman pemula, untuk pengecekan, istilahnya pengukuran STR tadi ya, tidak ada masalah untuk pelepasan maksudnya. Jadi usahakan untuk cek and recheck tegangan di bagian STR ini sesuai dengan tadi, baru kita pasang untuk STR-nya. Lalu sekarang kita coba kita matikan atau kita standby ya. Kita standby kan untuk TV-nya, ini sudah standby. Nah, ini turun ya. Nah, itu dia turun. Dan coba kita hidupkan lagi. Nah, ini dia, sudah hidup dan tidak ada masalah ya, tidak ada kendala. Gitu aja teman-teman. Barangkali mempunyai kasus untuk perbaikan jenis PSU ini. Nah, ini tampilannya seperti semula ya. Usahakan cek dulu and recheck di bagian STR ini dulu ya, sebelum menindaklanjuti atau sebelum memasang STR baru. Gitu aja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.